Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Pemirsa TVmu dimanapun Anda berada, semoga ibadah puasa kita senantiasa mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Dan pemirsa Berita TVmu kembali hadir menjumpai Anda dengan menyajikan sejumlah informasi cerdas dan mencerahkan selama 30 menit hanya untuk Anda. Bersama saya Samarsha, inilah Berita TVmu selengkapnya. Pemirsa, 2 jenazah korban kecelakaan pesawat Hercules C-130 telah tiba di rumah duka. 2 jenazah sipil ini atas nama Byakti Nugraha dan Ananda Putri. Keduanya pun langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Setibanya di rumah duka, jenazah Byakti Nugraha dan Ananda Putri langsung disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan berdampingan. Sejumlah keluarga, kerabat, serta rekan korban terlihat mengiringi jenazah hingga ke pemakaman. Sejumlah karangan bunga terus berdatangan dari sahabat, keluarga, dan pemerintah. Suasana duka pun menyelimuti prosesi pemakaman kedua korban. Isak tangis keluarga pun pecah saat kedua jenazah masuk ke liang lahat. Almarhum selama di Paskibraka atau di Paskibraka Indonesia, sosok orang yang pragmat. Beliau juga orang yang bulat dalam organisasi. Kebetulan juga beliau sempat menjabat sebagai sekretaris pada saat periode tahun 2013 sampai tahun 2015. Jadi sebagai kakak cukup mengayomi buat adik-adiknya dan sosok seorang dipanutin buat kakak buat adik-adiknya. Perlu diketahui, Ananda Putri merupakan keponakan Byakti Nugraha yang baru berumur 5 tahun. Keduanya diketahui ikut menjadi korban dalam kecelakaan pesawat Hercules saat akan mengunjungi keluarganya di Pontianak. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pasca kecelakaan pesawat Hercules di Medan, Sumatera Utara, pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban, yakni sebesar 15 juta rupiah. Ikut liputannya. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa membenarkan adanya santunan kepada korban tewas kecelakaan Hercules di Medan. Besaran santunan itu nantinya akan dibahas dalam rapat terbatasnya, namun standar besaran diperkirakan mencapai 15 juta rupiah. Khofifah menegaskan bahwa santunan yang diberikan nanti merupakan wujud kepedulian dan duka yang mendalam. Santunan tersebut bukan merupakan asuransi ataupun sejenisnya. Santunan untuk mereka, Pak Pres juga sudah sampaikan, tapi bahwa besarannya ya ratas jam raya loh ya. Jadi kalau Kementerian Sosial itu standarnya 15 juta itu sebenarnya tali asih pada keluarga untuk ikut menjadi bagian dari rasa kita berduka dan doa kita untuk kekuatan mereka, lebih sebagai sapaan kemanusiaan. Jadi ini sama sekali tidak terkait dengan asuransi, karena asuransi tentu ya asuransi. Jadi yang dipakai. Perlu diketahui, pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara yang jatuh di pemukiman warga di Medan, Sumatera Utara dengan membawa penumpang lebih dari 100 orang termasuk TNI dan warga sipil. Penumpang Hercules itu kini menjadi perbincangan yang notabene-nya pesawat Hercules itu khusus digunakan oleh TNI dan logistik. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meresmikan 12.000 tenaga pendamping dana desa di Jakarta. Hal ini diharapkan bisa menjadi bagian dalam mengawal transformasi desa seperti yang tertera di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015, yakni tentang desa. Tenaga pendamping desa ini nantinya dapat memberikan akselerasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, termasuk pengelolaan dana desa yang dialokasikan kepada pemerintah desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDT Marwan Ja'far menjelaskan, pendamping desa ini nantinya akan mengawal seluruh penggunaan dana desa ataupun bagian penting lainnya untuk ke arah yang lebih baik. Marwan menambahkan, posisi penting tenaga desa ini sangat dibutuhkan dalam peta jalannya pembangunan di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini diyakini dapat membantu persoalan desa dan memperkuat daerah dalam Negara Kesatuan Indonesia. Memang ini diwajibkan ada pendamping, itu amanat undang-undang. Tugasnya adalah mendampingi para
aparat desa, para perangkat desa, para kepala desa di desa-desa dalam rangka memastikan bahwa dana desa itu betul-betul dipergunakan sebagaimana mestinya. Jangan sampai ada penyelewengan-penyelewengan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memastikan bahwa peraturan Menteri Desa nomor 5 tahun 2015 tentang penerimaan dana desa, maka jangan sampai para perangkat desa, para aparat desa itu menggunakan dana desa di luar peraturan menteri itu. Ada dua ini dana desa itu. Satu adalah untuk membangun infrastruktur, yang kedua adalah untuk pemberdayaan masyarakat atau capacity building. Menteri PDT mengharapkan pendamping desa ini nantinya dapat memfasilitasi dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa, penyusunan RKP desa, APBD desa dengan maksimal. Sehingga dana desa itu nantinya dapat direncanakan dan dilaksanakan serta dikembangkan dengan secara mandiri dan mesejahterakan. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, apel siaga terpadu angkutan Lebaran 2015 digelar di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Apel siaga sengaja dilakukan lebih awal dengan harapan mampu mengantisipasi semua potensi hambatan di lapangan. Apel yang dihadiri oleh pegawai dan keamanan stasiun kereta api, Kementerian Kesehatan, TNI dan Polri, Pramuka, Palang Merah Indonesia, DLLAJ, serta Jasara Harja ini dipimpin langsung oleh Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Menurut Jonan, beberapa potensi permasalahan yang perlu menjadi perhatian selama mudik Lebaran diingatkan kembali kepada otoritas yang bertugas. Jonan pun mengaku jika arus mudik setiap tahunnya mengalami kenaikan. Meski begitu, kata Jonan, kenaikan arus mudik pada tahun ini lebih besar yang menggunakan moda transportasi kereta api dibandingkan dengan moda transportasi lain seperti bus, kapal, dan pesawat. Prediksi bahwa kenaikan jumlah penumpang kereta api kalau dibanding dengan tahun lalu itu kenaikannya sekitar 9%. Ya, jadi kalau prediksi kita 8,5, 8,7 lah, kira-kira kurang lebih 9%. Kalau ada pertanyaan, kalau dibanding moda lain bagaimana? Menurut prediksi kami, tapi prediksi ya, itu kenaikan yang paling tinggi memang di angkutan moda kereta api. Kalau angkutan darat dengan bis, itu malah kalau kita melihat kecenderungan itu kemungkinan turun lah, sekitar 5%, walaupun jumlah bisnya bertambah sekitar 5%. Keterlibatan semua unsur dalam apel siaga ini menunjukkan bahwa Kemenhub telah siap memberikan pelayanan angkutan Lebaran 2015 kepada masyarakat. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pembentukan posko tingkat nasional angkutan Lebaran terpadu tahun 2015 resmi dibuka. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, pedagang valuta asing di Jakarta mengaku belum mengerti mengenai kebijakan Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan rupiah dalam setiap transaksi di dalam negeri. Terhitung 1 Juli 2015, Bank Indonesia mewajibkan transaksi menggunakan mata uang rupiah, baik secara tunai maupun non-tunai. Kebijakan ini ditujukan untuk menegakkan kedaulatan rupiah di NKRI sekaligus mendukung stabilitas ekonomi makro. Menanggapi kebijakan ini, manajer pemasaran PT Inti Valuta Mas Sukses Taufik Hidayat mengaku belum mendapatkan sosialisasi yang menyeluruh. Selain itu, informasi yang mereka dapatkan dirasa kurang bisa dipahami orang awam. Karena penggunaan bahasa yang terlalu baku, sehingga informasi yang tersebar menjadi simpang siur. Ada peraturannya lewat kayak email gitu ya, medsos gitu ya. Tapi kayaknya bahasanya terlalu kaku untuk diserap oleh masyarakat yang biasa ya. Lebih lanjut, Taufik juga menyesalkan kondisi pasar yang masih lesu karena masyarakat memilih untuk berdiam diri dan tidak melakukan transaksi. Karena itu, Taufik berharap bahwa BI dapat memberikan sosialisasi lebih lanjut. Ismail Doni Adityo, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, setelah ini akan kami sajikan informasi dari dunia perbankan syariah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita TVmu.
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Kemitraan Bank Bukopin Syariah dengan Muhammadiyah sangat kuat. Ini dibuktikan dengan partisipasi Bank Bukopin Syariah dalam menunjang program-program persyarikatan, terutama dalam pelaksanaan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar. Kondisi ekonomi 2015 ini memang mengalami penurunan. Bank Bukopin Syariah mengantisipasinya dengan lebih selektif dalam melakukan ekspansi pembiayaan. Dari sisi dana, Bukopin Syariah lebih aktif dan agresif untuk menggali potensi pasar lain dalam pendanaan. Saat ini produk unggulan Bukopin Syariah dari sisi penggalian dana masyarakat seperti tabungan bisnis, kemudian ada produk baru yaitu tabungan simpel atau simpanan pelajar IB. Selain produk, Bank Bukopin Syariah juga menjalin kerjasama dengan berbagai instansi seperti sekolah dan berbagai organisasi masyarakat termasuk Muhammadiyah. Ya, alhamdulillah kami terus-menerus melakukan kerjasama dengan Muhammadiyah. Di samping kerjasama dalam bentuk pembiayaan, dana masyarakat, juga partisipasi Bank Bukopin untuk menunjang program-program yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Seperti nanti rencana ada Muktamar, kami juga ikut berpartisipasi dalam mensukseskan acara Muktamar tersebut. Kemitraan Bank Bukopin Syariah dengan Muhammadiyah memang sangat kuat. Bukopin Syariah turut berpartisipasi dalam mendukung kesuksesan Muktamar ke-47 Muhammadiyah di Makassar nanti. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Bank Syariah Bukopin mengadakan relaunching websitenya dengan tampilan baru. Selain itu, Bank Syariah Bukopin juga menawarkan produk tabungan simpel yang diperuntukkan siswa dalam rangka edukasi dan inklusi. Bank Bukopin Syariah mendesain websitenya sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, misalnya dapat diakses melalui handphone. Dengan tampilan baru ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah untuk menggunakan produk dan jasa yang ditawarkan Bukopin Syariah. Bersamaan dengan program OJK yang mempunyai slogan Aku Cinta Keuangan Syariah, Bukopin Syariah juga menawarkan produk tabungan simpel IB atau simpanan pelajar IB yang memiliki fitur menarik dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini. Ini memang produk baru. Untuk tahap awal kami lakukan dengan melakukan edukasi kepada pelajar melalui sekolah-sekolah yang existing kami sudah biayai. Jadi kami ini kan banyak juga sekolah-sekolah yang sudah bekerja sama dengan Bank Syariah Bukopin. Nah, ini lebih ditingkatkan dengan menawarkan atau memberikan kerjasama dalam bentuk simpanan pelajar bagi para pelajarnya. Jadi produk ini merupakan untuk tahap awal pelengkap dari program pengembangan segmentasi pendidikan yang ada di kami. Kemudahan bagi nasabah yang memiliki tabungan simpel, yaitu hanya dengan setoran awal Rp1.000 sudah bisa mendapatkan buku tabungan. Nasabah juga dapat memiliki kartu ATM simpel IB Bukopin Syariah. Sasaran produk tabungan simpel IB ini para pelajar mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA. Rizky Nurul Ilmi, Bambang Triwibowo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar acara safari Ramadan di halaman parkir Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Acara tersebut diisi dengan sejumlah perlombaan, santunan anak yatim, dan ditutup dengan buka puasa bersama. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM menggelar acara safari Ramadan untuk mensiarkan budaya dan simbol Islam dalam bentuk kreativitas pemuda melalui lomba seperti nasyid, marawis, dan dai-daiyah, yang juga dilengkapi dengan santunan pada anak-anak yatim. Beni Pramula selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Pusat mengharapkan terselenggaranya acara ini dengan mengusung tema Teguhkan Jati Diri, Kuatkan Iman dan Takwa, dan Luruskan Kiblat Bangsa, mampu membangkitkan semangat menghargai nilai-nilai Islam dan juga menyediakan tempat berkreativitas pada pemuda IMM di tengah maraknya pergaulan bebas dan narkoba. Depannya dari acara ini timbul sebuah semangat untuk menghargai nilai-nilai Islam, kemudian di tengah maraknya pergaulan bebas, seks bebas, narkoba, kita berharap bahwa dengan adanya forum yang kita siapkan ini, pemuda-pemuda kita, pelajar-pelajar kita ada tempat untuk berkreativitas, ada tempat untuk menunjukkan kreasinya ke hal-hal yang positif dan produktif.
Lomba ini mayoritas dimenangkan oleh IMM Banten. Dan yang menarik, satu-satunya perwakilan IMM Ciputat memenangkan juara pertama Lomba Dai. Rencananya, acara ini akan digelar di beberapa tempat lainnya, seperti Jawa Timur dan Aceh. Noviani Nuraini, Rio Prasetyo, memberitakan dari Jakarta. Selain menggelar Safari Ramadan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah juga menggelar peluncuran buku Ironi Negeri Kepulauan, yakni karya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Beni Pramula. Sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi Indonesia yang tengah terpuruk, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menggelar peluncuran buku karya Ketua Umum DPP IMM, Beni Pramula, berjudul Ironi Negeri Kepulauan. Buku ini mengulas secara komprehensif berbagai masalah yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Seperti sumber daya alam yang masih dikuasai asing, serta tata kelola negara yang kacau. Beni menambahkan bahwa peluncuran buku ini merupakan bentuk dari membukukan gerakan yang selama ini ia dan IMM perjuangkan, dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, buku ini akan dibedah secara komprehensif dan ilmiah di 16 tempat berbeda yang difasilitasi penerbit ternama. Tim TVMU memberitakan dari Jakarta. Ya pemirsa, selanjutnya akan kami sajikan informasi menarik lainnya untuk Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berita TVMU. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TVMU. Berburu kuliner sore hari selama Ramadan menjadi pemandangan yang menarik untuk disaksikan. Seperti halnya di Medan, Sumatera Utara. Dari begitu banyaknya jenis panganan, ada satu jenis makanan yang bisa menjadi pilihan untuk waktu berbuka, yakni toge panyabungan. Makanan khas dari Tapanuli Selatan ini ternyata tidak hanya toge saja, tapi juga memiliki isi yang bervariasi. Liputan kuliner dari Medan, Sumatera ini sekaligus mengakhiri Berita TVMU hari ini. Saya sama seluruh tim TVMU yang bertugas pamit undur diri dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam pencerahan. Nasrullah Fatong Karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama populernya adalah toge panyabungan. Tapi makanan yang satu ini tidak menggunakan toge. Kecambang yang berasal dari kacang hijau sebagai bahan bakunya. Toge panyabungan adalah makanan khas Tapanuli Selatan. Selain rasanya yang khas dan lezat, biasanya makanan ini pun didagangkan saat bulan puasa. Bila diperhatikan, toge panyabungan ini mirip dengan kolak atau cendol. Bedanya makanan ini campuran antara cendol pulut, lupis, ketan hitam, bubur candil dan cendol, kemudian dicampur dengan santan dan gula merah. Bagi Anda yang belum pernah menikmati lezatnya toge panyabungan ini, masih bisa mendapatkannya di luar bulan Ramadan, hanya saja tak banyak yang menjajakannya. Bagi Anda yang berselera, silahkan datang ke lokasi Jalan Letda Sujono, Bandar Slamet Medan. Di sana kita bisa mendapatkan penjajah makanan toge panyabungan ini di luar bulan Ramadan. Tuti Boru Lubis yang sudah tahunan berdagang toge panyabungan ini mengakui omsetnya selama Ramadan meningkat tajam. Bila di bulan biasa, Tuti Boru Lubis hanya bisa menjual sekitar Rp500.000 saja per harinya, maka di bulan Ramadan ia bisa menjual sampai 1 hingga 2 juta setiap harinya. Saya jualan dari tahun 2003, Pak. 2003 ya, teman masih ada ya? 2003. Awalnya jualan ini gimana ceritanya? Ini kan dulu kan mertua itu yang bikin karya itu kan mertua Pak. Ya. Nah dulu kan memang kalau dari kecil-kecilnya almarhum memang ini loh usaha orang itu Pak. Ya. Kalau saya kan hanya teruskan. Ya. Almarhum meninggal tahun 2007, ya saya yang teruskan Pak. Ya. Bedanya jualan toge hari biasa dengan hari puasa-puasa begini, berapa lipat omset? Bulan puasa ini ya kalau hari biasa sampai 500.000 jualan. Kalau biasa?
Kalau hari raya bisa 5 juta. Kalau ya pasti 3 atau 4 gitu lah. Kenapa namanya toge penyagungan? Kenapa toge? Namanya ya Pak ya. Kalau di penyambungan dulu kan kita belum mengenal uang ya, masih barter kan, barang tukar barang gitu ya kan Pak. Jadi kalau pula toge gula, toge kulit manis, ini makanan ciri khas penyambungan itu ini. Jadi sebenarnya asal katanya itu panganan toge-toge. Toge itu apa artinya sebetulnya? Toge itu ya toge Pak, toge. Sebenarnya itu panganan toge itu lah asal muasal dari katanya itu. Terkenal dengan toge. Khasnya makanan ini gulanya asli ya, Bu? Iya. Saiful Hadi, Asrul Siregar, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.